Berikut ini adalah kasus uji independen sampel t-test pada penelitian. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar kelompok A dengan kelompok B di saat pandemi COVID-19, sehingga diberlakukannya proses kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring dan luring. Misalnya, pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan daring, sementara kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan luring. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel di atas dapat kita peroleh sebuah keterangan bahwa data kelompok A dan kelompok B berupa hasil belajar siswa kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan. Jumlah siswa untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang, sedangkan untuk kelompok B sebanyak 5 orang. Selanjutnya adalah rumusan hipotesis penelitian komparatif. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B, maka kita perlu membuat sebuah rumusan hipotesis atau dugaan penelitian sebagai berikut. H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B, sedangkan HA adalah adanya perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Sebelum kita melakukan uji independen sampel t-test dengan SPSS, maka terlebih dahulu kita harus membuat kode untuk kelompok A dan kelompok B. Hal ini bertujuan agar proses analisis dengan SPSS menjadi lebih mudah. Adapun susunan rekapitulasi hasil belajar siswa setelah pembuatan kode untuk kelompok A dan kelompok B adalah sebagai berikut. Dari data tersebut dapat kita peroleh sebuah keterangan bahwa hasil belajar untuk kelompok A diberi kode 1, sementara hasil belajar untuk kelompok B diberi kode 2. Langkah-langkah cara uji independen sampel t-test dengan SPSS. Buka lembar kerja SPSS, lalu klik variable view. Selanjutnya adalah tahap mengisi properti variabel dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk mengisi properti pada bagian value, untuk variabel kelompok, maka klik kolom non, baris kedua hingga muncul kotak dialog value label, kemudian pada kotak value isikan 1 dan kotak label isikan kelompok A. Lalu klik add seperti tampak di layar. Selanjutnya isi kembali kotak value dengan 2 dan kotak label, ketikkan kelompok B, lalu klik add dan OK seperti tampak di layar. Jika properti variabel sudah diisi dengan benar, maka pada bagian variabel view akan tampak sebagaimana seperti di layar. Langkah berikutnya, klik data view, kemudian untuk variabel hasil, isikan dengan nilai belajar siswa untuk kelompok A, kemudian dilanjutkan kelompok B di bawahnya. Selanjutnya, untuk variabel kelompok, isikan dengan kode kelompok A, diikuti kode kelompok B di bawahnya, seperti yang tampak pada layar. Langkah selanjutnya, dari menu SPSS, klik analis, kemudian non-parametric test, lalu latency dialog, kemudian satu sampel KS. Selanjutnya, masukkan variabel yang akan diuji normalitas ke kotak tes variabel list. Selanjutnya, pada tes distribution centang normal, kemudian klik OK. Nah,
terbukti bahwa data di atas termasuk uji normal. Langkah selanjutnya dari menu SPSS, klik Analis, lalu Compare Mean, selanjutnya Independent Sample T-Test. Muncul kotak dialog Independent Sample T-Test, kemudian masukkan variabel hasil belajar ke kotak tes variabel. Lalu masukkan variabel kelompok ke kotak grouping variabel seperti tampak di layar. Selanjutnya, klik Define Group, maka muncul kotak dialog Define Group. Pada kotak grup 1, isikan 1, dan pada grup 2, isikan 2. Lalu klik Continue. Terakhir, klik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul T-Test yang selanjutnya akan kita tafsirkan maknanya. Dasar pengambilan keputusan uji Independent Sample T-Test. Sebelum kita menafsirkan atas hasil output tersebut, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji Independent Sample T-Test sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HO ditolak. Yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Yang kedua, jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Interpretasi output uji Independent Sample T-Test SPSS. Tabel output pertama, grup statistik. Berdasarkan tabel output grup statistik di atas diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang siswa. Sementara untuk kelompok B adalah sebanyak 5 orang siswa. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau MIN untuk kelompok A adalah sebesar 77,817. Sementara untuk kelompok B adalah sebesar 87,240. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output Independent Sample T-Test berikut ini. Selanjutnya, tabel output kedua, Independent Sample Test. Berdasarkan data output diketahui nilai signifikan Levin Test for Equality of Variance adalah sebesar 0,738 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama, sehingga penafsiran tabel output Independent Sample Test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel Equal Variance Assume. Berdasarkan data output diketahui nilai signifikan Levin Test for Equality of Variance adalah sebesar 0,738 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama, sehingga penafsiran tabel output Independent Sample Test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel Equal Variance Assume. Berdasarkan tabel output Independent Sample Test, pada bagian Equal Variance Assume diketahui nilai signifikan two-tailed sebesar 0,039 kurang dari 0,05.
Maka, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, dari tabel output, diketahui nilai mean difference adalah sebesar negatif 9,4233. Nilai ini menunjukkan selisih antara kelompok A dengan kelompok B. Di sini T hitung bernilai negatif, bukan berarti sebuah kesalahan. Namun T hitung bernilai negatif ini disebabkan karena nilai rata-rata hasil belajar pada kelompok A lebih rendah dari nilai rata-rata hasil belajar pada kelompok B. Maka nilai T hitung di sini dapat berarti positif, yakni 2,419. Yang selanjutnya adalah membandingkan T hitung dengan T tabel. Dalam uji independen sampel t-test, adapun pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dalam uji independen sampel t-test ini dapat berpedoman pada dasar keputusan berikut. Yang pertama, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Diketahui bahwasannya nilai T hitung adalah sebesar 0,419. Selanjutnya, kita tinggal mencari nilai T tabel dengan mengacu pada rumus alfa per 2 banding DF sama dengan 0,05 per 2 banding 9 sama dengan 0,025 banding 9. Kita cari nilai tersebut pada distribusi nilai T tabel statistik. Maka ditemukan nilai T tabel sebesar 2,262. Dengan demikian, nilai T hitung sebesar 2,419 lebih besar dari T tabel 2,62. Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan melalui perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B, atau dengan kata lain, penerapan metode belajar daring dengan metode belajar luring oleh guru akan menghasilkan hasil belajar yang berbeda.